Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ragil Saputra, NIM 2892050099, Prodi Manajemen semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UTS saya, yaitu Pendidikan Agama Islam 3 dengan dosen pengampu Bapak Solahuddin, MPD. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang akhlak dalam agama Islam. Lalu apa itu akhlak? Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yakni al-khulq, yang berarti tabit, perangai, tingkah laku, kebiasaan, kelakuan. Menurut istilahnya, akhlak merupakan sifat yang tertanam di dalam diri seorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Jenis-jenis akhlak sendiri dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu akhlak masmumah dan akhlak mahmudah. Pengertian akhlak mahmudah dalam arti sempit ialah akhlak terpuji, sedangkan akhlak masmumah adalah akhlak tercela. Macam-macam akhlak tersebut memiliki pengertian dan contoh akhlaknya yang berbeda-beda. Menurut ajaran Islam, macam-macam akhlak tersebut ada yang dianjurkan dan ada yang dilarang untuk melakukannya. Akhlak yang dilarang dinamakan dengan akhlak masmumah, sedangkan akhlak yang dianjurkan dinamakan dengan akhlak mahmudah. Berikut ini pengertian akhlak mahmudah. Perbuatan yang baik merupakan akhlak karimah yang wajib dikerjakan. Akhlak karimah berarti tingkah laku yang terpuji yang merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang kepada Allah. Akhlak al-karimah dilahirkan berdasarkan sifat-sifat yang terpuji. Akhlak yang baik disebut juga dengan akhlak mahmudah. Pandangan Al-Ghazali tentang akhlak yang baik hampir senada dengan pendapat Plato yang mengatakan bahwa orang adalah orang yang dapat melihat kepada Tuhannya secara terus-menerus. Al-Ghazali memandang orang yang dekat kepada Allah adalah orang yang mendekati ajaran-ajaran Rasulullah yang memiliki akhlak sempurna. Pengertian akhlak masmumah. Akhlak masmumah ialah perangai atau tingkah laku yang tercemin pada diri manusia yang cenderung melekat dalam bentuk yang tidak menyenangkan orang lain. Dalam beberapa kamus dan ensiklopedia dihimpun pengertian buruk sebagai berikut: rusak atau tidak baik, jahat, tidak menyenangkan, tidak elok, jelek, perbuatan yang tidak sopan, kurang ajar, jahat, tidak menyenangkan, segala yang tercela, lawan baik, lawan pantas, lawan bagus, perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau agama, adat istiadat, dan masyarakat yang berlaku. Berikut ini adalah macam-macam akhlak mahmudah dan masmumah. Akhlak mahmudah bersifat baik, bersifat benar, bersifat amanah, bersifat adil, bersifat kasih sayang, bersifat hormat, bersifat berani, bersifat kuat, bersifat malu, menjaga kesucian diri, dan menepati janji. Kemudian akhlak masmumah, ada ananiyah atau egois, kemudian al-butan atau dusta, al-gadlab atau pemarah, al-hasad dengki, al-istikbar atau sombong, al-israh berlebihan, al-ifsad perbuatan yang merusak, kemudian al-naminah mengadu domba, dan juga al-syirkah atau berolok-olok. Berikut adalah tujuan akhlak. Akhlak bertujuan untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi dan sempurna, dan membedakannya dari makhluk-makhluk yang lainnya, menjadi suatu hal yang harus dimiliki oleh manusia agar lebih baik dalam berhubungan baik sesama manusia, apalagi kepada Allah sebagai pencipta. Sedangkan pelajaran akhlak atau ilmu akhlak bertujuan mengetahui perbedaan-perbedaan perangai manusia yang baik dan buruk, agar manusia dapat memegang dengan perangai-perangai yang baik dan menjauhkan diri dari perangai-perangai yang jahat, sehingga terciptalah tata tertib dalam pergaulan masyarakat. Yang hendak dikendalikan oleh akhlak ialah tindakan lahir manusia, tetapi karena tindakan lahir itu tidak akan terjadi jika tidak didahului oleh gerak-gerik batin, yaitu tindakan hati, maka tindakan batin dan gerak-gerik hati pun termasuk lapangan yang diatur oleh akhlak manusia. Jika setiap orang dapat menguasai tindakan batinnya, maka dapat ia menjadi orang yang berakhlak baik. Jenis-jenis akhlak. Akhlak baik atau al-hamidah. Yang pertama, jujur atau asyadiku, adalah suatu tingkah laku yang didorong oleh keinginan atau niat yang baik dengan tujuan tidak mendatangkan kerugian bagi dirinya maupun orang lain.
Kemudian yang kedua, berperilaku baik atau husnul khuluqi adalah suatu reaksi psikis seorang terhadap lingkungan dengan cara yang terpuji. Kemudian yang ketiga, malu atau al-haya adalah akhlak perangai seorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk yang tercela, sehingga mampu menghalangi seseorang untuk melakukan dosa dan maksiat serta dapat mencegah seseorang untuk melalaikan hak orang lain. Kemudian yang keempat, rendah hati atau at-tawadu. Wasyatul Mustafa adalah sifat pribadi yang bijak oleh seseorang yang dapat memposisikan dirinya sederajat dengan orang lain dan tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Kemudian murah hati atau al-hilmu adalah suka mudah memberi kepada sesama tanpa merasa pamrih atau sekadar pamer. Kemudian yang keenam, sabar atau al-sobr adalah menahan atau mengekang segala sesuatu yang menimpa diri kita atau hawa nafsu. Kemudian jenis-jenis akhlak buruk atau az-zamimah. Yang pertama, mencuri atau mengambil bukan haknya. Kemudian iri hati. Lalu yang ketiga, membicarakan kejelekan orang lain atau bergosip. Lalu yang keempat, membunuh. Dan yang kelima, segala bentuk tindakan yang tercela dan merugikan orang lain atau makhluk lain. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.